Halo Sobat Pelaut semua, selamat datang kembali di channel YouTube Kelas Pelaut, channel edukasi maritim yang paling kece, paling informatif, dan yang pastinya paling bau angin lautnya. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang gede, kuat, dan jadi tulang punggung perdagangan dunia. Yap, kita akan membahas mengenai kapal kontainer. Jadi kapal kontainer ini nggak cuma besar dan panjang, tapi jadi simbol globalisasi dan perdagangan internasional. Dan sebagai mantan third officer ya, mualim 3 atau perwira dek, salah satu perwira dek di kapal kontainer, saya akan memberikan gambaran lengkapnya, gambaran secara lengkap mengenai kapal kontainer. Jadi siapkan aja teh atau kopi kalian karena pembahasan ini akan seru. Let's go. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu kapal kontainer. Jadi kapal kontainer ini adalah salah satu kapal niaga, ya, kapal industri yang didesain secara khusus untuk memuat muatan yang berbentuk kontainer. Saya ulang ya, jadi kapal kontainer ini didesain untuk memuat muatan yang berbentuk kontainer seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kontainer itu yang seperti apa? Jadi kontainer itu semacam peti ya, kotak, peti kemas buat mengemas muatan, intinya gitu. Terus bahannya itu biasanya dari logam. Dan biasanya kalau di pelabuhan itu kontainer itu disusun secara rapi seperti Lego raksasa itu ya, itu namanya kontainer. Dan biasanya sering kita lihat diangkut oleh truk-truk trailer itu. Nah, itu kontainer. Kontainer sendiri memiliki ukuran standar ya. Biasanya umumnya ada 2 ukuran di kontainer itu. Yang pertama yaitu ukuran 20 feet dan yang kedua yaitu 40 feet. Biasa orang sebut dengan 20 TEU dan 40 TEU. TEU di sini adalah satuan untuk kontainer. Kepanjangannya yaitu 20 foot equivalent unit. Seperti itu ya. Jadi untuk yang 20 feet itu dihitung atau setara dengan 1 TEU. Sedangkan 40 feet setara dengan 2 TEU. Nah, seperti itu. Kontainer itu biasanya disusun rapi di atas dek kalau di kapal ya. Dan juga disusun di dalam di dalam palka. Dek sendiri itu geladak ya, semacam apa ya, lantai kapal lah gitulah, lantai kapal. Jadi kan kapal itu membujur, terus biasanya disekat dengan dek-dek kapal. Nah, yang dimaksud di sini itu mungkin main deck atau geladak utama kapal. Jadi main deck itu adalah lantai paling atas dari lambung kapal. Nah, seperti itu. Kalau palka sendiri yaitu ruang penyimpanan muatan di dalam lambung kapal. Nah, jadi intinya kalau deck itu di atas, kalau hold palka itu di dalam. Tuh. Kemudian dalam sekali jalan kapal kontainer itu bisa bawa ribuan kontainer ya, bahkan ada yang sampai lebih dari 24.000 kontainer. Seperti itu ya, tergantung ini kontainernya ukuran berapa, ukuran 20 feet atau 40 feet. Kalau 20 feet berarti mengangkut 24.000 TEU, kalau 40 feet berarti mengangkut sekitar 24 kali 2, 48 TEU, semacam itulah ya.
Lanjut kita apa? Tadi definisi kapal kontainer sudah, kita lanjut ke sejarah kapal kontainer. Jadi sebelum ada kontainerisasi, dulu muatan itu diangkut secara manual ya, istilahnya itu brick bag. Nah, brick bag ini mempunyai kekurangan, salah satunya yaitu muatannya itu resiko rusak. Kedua, proses bongkar muatnya itu cenderung lama. Otomatis juga waktu sandar kapal juga ikut panjang seperti itu. Terus muncul inovator bernama siapa ya? Malcolm McLean pada tahun 1956. Dia itu punya ide gimana kalau muatan di kapal itu dimasukin ke kotak logam, yang kotak logam itu bisa dipindah-pindah dengan mudah. Nah, dari sinilah lahir konsep kontainerisasi. Sejak itu dunia pelayaran berubah total, bongkar muat menjadi lebih cepat, biaya lebih murah, dan keamanan kapal meningkat secara drastis. Itu sejarahnya. Selanjutnya kita lanjut ke jenis kapal kontainer. Umumnya kapal kontainer dibagi ke dalam 3 jenis kapal kontainer. Yang pertama ada yang namanya feeder vessel. Feeder vessel ini ibaratnya apa ya? Anak buah gitu lah ya. Jadi kapal ini kapasitasnya sekitar 300 sampai 3000 TEU ya. Distribusinya secara regional, jadi dari pelabuhan setempat, pelabuhan kecil ke pelabuhan utama seperti itu ya. Jadi dia yang membagi, yang mendistribusikan dari pelabuhan utama ke pelabuhan kecil-kecil di daerah, atau sebaliknya dari pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah menuju ke pelabuhan utama. Itu namanya feeder vessel. Yang kedua ada namanya Panamax and Post Panamax vessel. Jadi kapal ini dirancang sesuai ukuran maksimum terusan Panama ya. Jadi terusan Panama itu merupakan jalur apa ya? Jalur paling penting pelayaran lah ya. Tempatnya itu strategis. Jalur pelayaran paling strategis lah seperti itu. Tempatnya itu ada di Panama. Itu membelah, terusan ini tuh membelah benua Amerika. Jadi menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nah, itu terusan Panama. Nah, yang dimaksud Panama itu berarti kapal yang dirancang sesuai batas maksimum yang bisa melewati terusan Panama, itu tadi itu kapal Panama. Terus ada lagi pos Panama. Sama, hampir sama, tapi itu pada tahun 2016 terjadi apa ya? Diperluas gitu loh terusan Panamanya. Jadi itu yang setelah 2016 itu kapalnya itu kan otomatis semakin besar terusannya diperluas. Jadi itu istilahnya kapalnya dinamakan pos Panama. Kalau yang berdasarkan terusan Panama yang lama itu namanya Panama Gajah seperti itu. Terus yang ketiga ada yang namanya ultra large container vessel. Jadi ini tuh kapal raksasa ya, raksasanya laut lah intinya gitu. Kapasitasnya di atas 14.000 teus, bahkan ada yang 24.000 teus lebih. Biasanya beroperasi Asia Eropa, kapal-kapal besar kontainer ya. Ya banyak lah, seperti apa ya, Masland, Evergreen, One, terus MSC. Itu biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti itu memiliki ULCV ya, ultra large container vessel. Nah, yang jadi poin pentingnya di sini bahwa di setiap jenis kapal tadi itu memiliki tantangan tersendiri ya mengenai
navigasi, stabilitas, dan pengoperasian yang berbeda-beda. Tuh intinya itu apa ya? Ya kayak kita di jalan kita naik mobil pribadi, minibus, sama nyoper bis, nyoper truk besar, truk gadang, itu kan harus penanganannya harus beda-beda cara nyopernya, seperti itulah. Kita lanjut ke struktur dan komponen. Nah, ini bagian yang saya senangi ya, karena apa ya, saya bisa bernostalgia gitu loh. Dan di samping itu saya juga bisa review kembali untuk mengingat kembali mengenai apa ya, bagian dan komponen, struktur dan komponen kapal kontainer. Yang pertama ada yang namanya hatch cover. Hatch cover ini sesuai namanya, yaitu tutup hatch ya. Cover kan tutup, hatch itu palka, tutup palka. Jadi tutup palka yang melindungi kontainer yang dimuat di dalam palka. Ya, melindungi dari air laut bisa, melindungi dari angin, atau pokoknya gangguan-gangguan dari luar kapal lah, semacam itulah ya. Kemudian ada yang namanya shell guard. Shell guard yaitu rel vertikal di dalam palka untuk menjaga kontainer tetap rapi dan aman. Jadi di dalam palka itu biasanya ada shell guard gitu ya, banyak gitu udah. Dia itu buat ngepasin kontainer itu masuk, kan kontainer diangkat pakai kren darat, entah kren kapal ya. Nanti operatornya itu dibantu dengan yang namanya shell guard tadi untuk ngepasin kontainer itu bisa disusun secara rapi di dalam palka. Dan shell guard ini juga apa ya, membantu biar kontainer nanti itu nggak geser waktu perjalanan, itu waktu di laut lepas, seperti itu. Kemudian kita akan membahas lagi mengenai apa, twist lock dan lashing bar. Ini merupakan sistem penguncian kontainer biar nggak geser. Nah, intinya juga itu ya, membantu kontainer biar nggak geser gitulah. Jadi twist lock itu semacam apa ya, biasanya itu ditempatkan di sudut-sudut kontainer ya. Tujuannya itu untuk mengunci kontainer yang berada di atas twist lock dan di bawah twist lock, yaitu biar kunci gitu loh, biar nggak geser, diikat sama kontainer antar kontainer. Sedangkan lashing bar itu semacam tongkat, yaitu tugasnya juga mengunci, tapi biasanya itu dihubungkan ke hatch cover. Jadi yang satu ujungnya digantolin di kontainer, yang ujung satunya dikunci di hatch cover ya. Jadi double kunci gitulah biar lebih aman. Kemudian kita akan membahas akomodasi, yaitu tempat tinggal kru, ruang kemudi, peralatan navigasi. Jadi akomodasi ini itu adalah tempat yang berguna untuk mengakomodasi pelaut atau kru kapal selama berada di kapal ya. Jadi di situ meliputi kamar tidur, kamar mandi, tempat makan, dapur, banyak lah ya. Terus ada biasanya itu kalau kapal-kapal yang bagus, perusahaan bagus, ada tempat rekreasi ya, tempat karaoke, maksudnya karaoke pribadi ya buat kru kapal sendiri. Terus tempat nonton film, terus ada kadang itu ada kolam renangnya, terus banyak lah, ada tempat tenis mejanya, biliarnya, terus studio musiknya, macam-macam ya. Jadi setiap kapal itu tempat rekreasinya kadang beda-beda. Ada laundry roomnya juga di situ di kapal, pokoknya lengkap lah. Itulah. Kemudian ada engine room. Engine room ini yaitu rumah mesin utama kapal, mesin diesel raksasa dengan tenaga luar biasa.
Nah, mesin kapal tadi itu yang besar biasanya menggunakan mesin diesel, mesin penggerak buat kapal bisa beroperasi itu ditempatkan di ruang mesin. Biasanya di dekat ruang mesin itu ada yang namanya engine control room ECR ya. Di kru kapal khususnya masinis, perwira mesin biasanya itu mengontrol, mengecek di engine control room itu di situ. Kemudian ada yang namanya bridge. Bridge ini kalau bahasa Indonesia-nya anjungan. Jadi anjungan adalah tempat kerja saya dulu ya, yaitu tempat kontrol navigasi dan komunikasi. Jadi pas waktu pelayaran untuk menjaga peta, menentukan posisi kapal, arah garingan, arah haluan, terus komunikasi dengan port control dengan kapal lain itu di tempatnya di anjungan atau bridge. Setelah menjelaskan mengenai struktur dan komponen, saya akan jelaskan lagi mengenai penentuan posisi kontainer di kapal. Jadi mengenai penentuan posisi kontainer di kapal ini ada suatu sistem seperti sistem koordinat berupa nomor-nomor ya yang ditandai di palka atau di deck buat menentukan posisi kontainer ya. Ada 3 istilah dalam hal ini, yaitu yang pertama bay. Bay itu penomoran kontainer, sifatnya itu di tiap palka biasanya ada, sifatnya membujur dari depan ke belakang atau dari haluan ke buritan. Jadi biasanya untuk kontainer-kontainer 20 feet itu dinamai atau dinomori dengan bay ganjil seperti B1, B3, B5, B7. Nah, untuk 40 feet dinamai dengan B positif. B genap seperti 2, 4. Jadi di palka 1 nih. Palka 1 ada B1 dan 3. Nah, jadi untuk 20 feet itu muat 2 kontainer ya, B1 dan B3. Nah, kalau 2 kontainer 20 feet ini diganti 40 feet ditaruh di tempat yang sama, itu istilahnya di bay 2 ya, bukan di B1 atau B3 tapi bay 2 ya. Paham ya sampai sini? Seperti itu aturan bay. Kemudian ada istilah row. Row ini penomoran kontainer dari melintang transversal kapal ya. Jadi kapal, tengah-tengah kapal itu centerline itu biasanya nomor 00, row 00. Nah, row itu dihitung dari centerline ke kiri dan ke kanan kapal. Untuk port set kiri kapal itu biasanya nomor ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9. Dan row genap itu untuk dari centerline ke kanan ke starboard set. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Misalnya. Sedangkan tir adalah susunan secara vertikal. Vertikal, jadi dari bawah ke atas. Paling bawah itu biasanya di dalam palka itu tir 02. Itu menandakan tir pertama dari bawah kontainer itu di dalam palka. Nanti lanjut ke tir 4, ke tir 6, ke tir 8, tir 10 kalau di dalam palka seperti itu ya. Nah, untuk membedakan di dalam palka dan di atas deck, biasanya kalau di atas deck itu dinomori dengan nomor yang banyak ya, seperti 80, tir 80, tir 82, tir 84, tir 86 seperti itu.
Tujuannya cuma hanya membedakan antara kontainer di dalam palkat dan di atas dek. Nah, sebagai contoh beginilah, semisal ada kontainer posisinya ada di bay nomor 4, row nomor 5, dan tir nomor 82 misal itu. Nah, jadi itu berarti posisi kontainernya yaitu ada di B02, berarti di bagian depan ya, seperti itu. Kemudian row nomor 5 ganjil berarti kiri, berarti 1, 3, 5, berarti 3 kontainer dari tengah ke kiri, row nomor 5, dan tir 82 berarti kontainer tingkat pertama di atas dek gitu. Jadi nanti ketemu posisi kontainernya di situ. Ya itu aja lah ya untuk sistem penentuan posisi kontainer di atas kapal. Kita lanjut ke kehidupan kru. Jadi setiap kru itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing di kapal ya. Seperti saya dulu waktu menjadi third officer atau mualim 3. Jadi saya diberi tugas dan tanggung jawab seputar apa ya? Maintenance alat keselamatan, itu tugas utama saya. Jadi semua alat keselamatan termasuk FFE, firefighting equipment, itu yang memaintenance, yang membuat laporan, yang mengecek itu adalah saya, third officer. Third officer juga diberi tanggung jawab jaga navigasi, jaga ya waktu kapal layar, waktu kapal berlabuh, waktu kapal sandar itu dikasih jam jaga. Dan biasanya third officer ini jam jaganya jam 8.12, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, nanti sampai jam 12 sampai jam 1 biasanya istirahat, makan, sholat, dan lain-lain. Nanti jam 1 lanjut cek-cek alat-alat keselamatan sama firefighting equipment, apa ya, alat pemadam kebakaran. Ya mungkin sampai sore lah ya, jam 4, jam 5 nanti istirahat itu sampai jam 8 malam. Itu nanti saya jaga laut lagi sampai jam 12 malam, segitu terus. Habis jaga tidur, pagi nanti jaga lagi, ya rutinitas lah sehari-hari yang dilakukan seperti itu. Kemudian di kapal itu pelatih itu biasanya apa ya, jadi nggak cuma soal kerja aja ya di kapal itu, tapi juga soal adaptasi. Jadi kan kita jauh dari keluarga, terus dalam waktu yang lama di situ ya, bertemu orang-orang baru, orang-orang yang berbeda budaya, interdaerah, interlokal, internasional, seperti itulah ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi di situ. Ya itu aja lah. Ya mungkin di situ nanti ada makannya, ada dapurnya, ada tempat makannya, ya seperti tempat tinggal biasa gitulah untuk diakomodasi. Nanti kita kalau orang mesin ya kerja, waktu kerja di mesin, kalau orang dek biasanya kerja di dek atau di atas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan di laut. Tantangan di laut ini jadi apa ya? Jadi kapal kontainer itu nggak lepas dari tantangan ya. Itu nggak serta-merta terus aman sentosa gitu ya. Banyak tantangannya di laut. Salah satunya yaitu cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini bisa apa ya? Menyebabkan terjadi pergeseran muatan atau bahkan muatan jatuh ke laut. Bisa. Terus terjadi apa ya? Mungkin kapal mengalami
miring karena ombak, bisa juga banyak. Terus tantangan selanjutnya ada yang stowage plan yang salah, rencana pemuatan yang salah. Jadi setiap bongkar muat itu biasanya tim officer koordinasi dengan pihak owner dan shipping untuk penataan muatan. Ya biasanya itu dibuatkan yang namanya stowage plan. Plan itu rencana, stowage itu muatan, perencanaan pemuatan, seperti itulah ya. Nah di stowage plan itu kita itu harus benar-benar memaksimalkan ruang muat yang ada, tapi tetap tidak menghilangkan safety dan keamanan kapal. Kita harus pintar-pintar menempatkan kontainer biar kapal itu nanti jadinya nggak miring, kiri sama kanannya harus seimbang, depan, tengah, belakang juga harus seimbang, karena itu kalau nggak seimbang kapal bisa miring salah satunya. Terus kapal bisa terlalu trim western, jadi terlalu dongak ke atas, itu juga kurang baik ya. Jadi apa ya, handlingnya itu kurang enak gitu loh nanti kalau di laut. Begitu juga kalau trim head itu dongak ke depan, nungging kapal, itu juga nanti mempengaruhi manuver kapal seperti itu. Terus bisa jadi hogging, sagging ya. Jadi penataan muatan itu harus stabil, benar-benar stabil ya. Semisal muatan di depan terlalu berat, di tengah kosong atau ringan, dan di belakang dikasih muatan juga berat. Nah kapal itu nanti beresiko terjadinya hogging atau akan rangka kapal itu akan terjadi apa ya, menekuk gitu lah Pak, meleot caranya gitu ya, kayak apa, batang pohon kalian mau patahkan itu loh. Nah itu kan nanti malah bisa jadi sampai patah ya, terjadi patah pada struktur kapal. Begitu juga nanti kalau yang depan sama yang belakang kosong atau ringan, yang tengah diisi berat, nanti juga kapal juga bisa sagging atau menekuk ke dalam. Patahnya itu di tengah gitu loh, ke bawah seperti itu. Kemudian tantangan selanjutnya ada masalah mesin. Ya masalah mesin ini krusial banget ya, penting banget ya. Jadi nanti itu pengaruhnya itu dampaknya luas. Misal estimasi kapal sampai pelabuhan selanjutnya tanggal sekian, jam sekian, karena ada kerusakan mesin, blackout yang otomatis memperlambat laju kapal atau bahkan kapal berhenti, itu kan nanti bisa mengganggu sampai di tujuan itu ya, estimasi kapal sampai tujuannya. Yaitu nanti dampaknya bongkar muat juga terhambat. Terus dari pihak shipper juga otomatis juga akan terlambat mengirimkan muatannya seperti itu. Samping itu kan juga mungkin nanti di sekitar kapal kita waktu blackout atau waktu mesin rusak, itu kan bisa jadi nanti kapal nggak bisa diolah gerak gitu lah, apa ya, nggak bisa under command, jadi itu liar pergerakan kapal, bisa kandas, kena karang, atau bisa nabrak kapal lain, atau bisa terdampar di pulau. Seperti itulah intinya. Pokoknya masalah mesin itu menurut saya paling riskan lah. Kemudian ada tantangan selanjutnya yaitu pencemaran dan regulasi. Nah ini yang sering kita lalai ya, para pelaut itu. Pencemaran itu penting ya. Jadi saat terjadi pencemaran itu hukumannya itu nggak cuma bisa dipecat dari kapal, tapi bisa sampai di penjara ya. Dan perusahaan itu mungkin juga bisa sampai kolab untuk mengganti rugi pencemaran itu. Itu yang perlu diperhatikan salah satunya. Dan yang terakhir yaitu mengenai
kru itu sendiri. Jadi perusahaan pihak crewing itu juga harus benar-benar memilah dengan hati-hati, bahwasanya kru itu harus selalu terlatih dan waspada ya. Kita itu harus benar-benar cari kru yang apa ya, bisa dibilang emang capable gitu loh di kapal, dari segi pengalaman, dari segi dokumen, berkas-berkas dan lain-lain. Itu harus benar-benar menunjang, karena nggak main-main kerja di kapal itu ya, resikonya besar seperti itu ya. Resiko korban jiwa, resiko kapalnya itu sendiri, resiko lingkungan, resiko muatan, ada semualah di situ. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masa depan kapal kontainer ya. Jadi ngomongin masa depan kapal kontainer ini menurut saya cerah ya, cerah, nggak seperti masa depan saya. Jadi di kontainer ini melakukan banyak inovasi ya, dan melakukan banyak perkembangan. Salah satunya mengenai otomatisasi atau kapal otonom. Jadi diarahkan kapal-kapal sekarang itu ada yang tanpa menggunakan kru kapal, jadi benar-benar berjalan beroperasi secara otomatis di kapal. Ya kurang lebih lah pokoknya kalau ini membahas ini. Ya mungkin si kapal itu mungkin lebih efisien dalam hal kos biaya, jadi nggak ada pengeluaran ekstra untuk bayar kru. Tapi di satu sisi yang namanya teknologi, secanggih-canggihnya teknologi itu nggak bisa menggantikan apa ya, menurut saya, insting dan pengalaman pelaut itu sendiri di laut ya. Ya gitulah. Menurut saya pro kontra lah ini masih kalau otomatisasi dan kapal otonom ini. Kemudian kita ada bahan bakar ramah lingkungan. Jadi sekarang kapal-kapal besar, nggak hanya kontainer, diarahkan ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Seperti contohnya dialihkan dari yang tadinya solar, FODO, full oil dan diesel oil, kemudian sekarang banyak yang dialihkan ke LNG, liquid gas ya. Jadi gas yang dipres sedemikian rupa, kemudian dirubah dalam bentuk cair, terus dipakai buat bahan bakar kapal. Dan juga yang kayak itu programnya pemerintah biodiesel seperti itu ya, biofuel istilahnya. Jadi bahan bakarnya itu enggak berasal dari fosil purba lagi, tapi berasal dari mungkin kelapa sawit atau sejenisnya lah ya. Ada oil, ada yang juga fuel cell, itu juga fuel cell ya. Itulah banyak inovasinya. Terus yang terakhir mungkin digitalisasi pelabuhan dan sistem navigasi. Nah, jadi sekarang itu ya di pelabuhan dan di kapal, khususnya mengenai bongkar muat kontainer ini, sudah dimasukkan ke dalam suatu platform digital gitu ya, buat ngontrol muatan ini supaya bongkar muatnya lancar lah, seperti itu intinya. Lebih mudah, lebih gampang dalam hal pengawasan, dalam hal pelaksanaan, semua itu terintegrasi jadi satu di platform digital seperti itu ya. Jadi nanti orang kru kapal, khususnya chief mate atau kapten, bisa ngecek juga. Terus nanti dari owner atau shipper juga bisa ngecek, dari port control, port kapten, petugas-petugas pelabuhan juga bisa ngecek, dan mungkin di situ juga bisa saling koordinasi seperti itu ya. Kemudian digitalisasi sistem navigasi ini juga sama. Jadi itu kan dulu alat navigasi itu kan terpisah-pisah.
ada radar, ada GPS, chronometer, terus ada apa ya, banyak lah, radio, komunikasi, peta, ruang menjangka ruang peta. Nah itu udah bisa diintegrasi ya jadi satu ke dalam satu alat, namanya itu ECDIS ya, makanya itu peta elektronik lah semacam itu. Nah, di situ nanti muncul AIS-nya, muncul kapal-kapal lain di sekitar situ ada, terus radar apa dari segi sinyal juga kelihatan nanti di situ, pokoknya jadi satu lah di situ. Terus CPA, TCPA-nya kapal itu juga kelihatan semua. Jadi memudahkan perwira kapal, perwira dek khususnya yang jaga navigasi untuk bernavigasi. Ya itu sajalah intinya pembahasan kali ini mengenai kapal kontainer. Ya semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan ini, maaf belibet ya soalnya juga apa ya, baru latihan ngomong depan kamera, masih sedikit dredeg kalau istilah Jawa nih. Oke guys, itu aja pembahasan hari ini di video kali ini. Sampai jumpa. Jika kalian suka pembahasan seputar dunia maritim, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya saya dan Amara semangat membuat konten mengenai seputar dunia maritim. See you and